Saya yakin di antara kalian masih banyak banget yang belum paham dengan update terbaru dari Mobile Legends beberapa waktu lalu. Karena sekarang ini Mobile Legends jauh berbeda dari yang sebelumnya kita kenal. Makanya wajar banget kalau kalian itu merasa asing ya terhadap update besar-besaran ini. Untuk hal meta, jelas udah beda banget. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja. Ini adalah panduan dasar gimana sih cara main di update terbaru ini. Dan saya akan jelaskan lengkap ya untuk masing-masing lane. Baik itu hero yang menempatinya, beserta apa aja sih tugasnya. Ayo buat kalian yang nanti mau nambahin, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar, biar nanti kita sama-sama belajar. Dan pembagian lane ini hanya untuk fase landing aja ya, awal-awal game. Atau sekitar 4 menit bawah. Tapi kalau udah masuk ke mid game sampai ke late game, itu tergantung kesepakatan aja. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama adalah EXP lane. Nah, lane ini letaknya di dekat dengan lane turtle. Bisa di atas ataupun di bawah ya, tergantung dari lane turtle-nya itu di mana. Dan untuk lane ini cocok diisi oleh fighter ataupun tanker yang akan bertugas sebagai offlaner. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih harus fighter ataupun tanker yang mengisi lane EXP? Jawabannya adalah karena lane ini akan menghasilkan lebih banyak EXP ketimbang dari gold. Jadinya nanti hero yang menempati lane ini bakal lebih cepat naik level. Makanya untuk di awal-awal game, fighter itu kan butuh banget level 4 secepatnya biar dia bisa cepat buka war ataupun melakukan inisiasi. Dan tugas dari hero yang menjaga lane EXP ini adalah nge-clear wave minion di lane-nya. Selain itu tugas lainnya adalah open war kalau memungkinkan ya. Seperti kita tahu kalau namanya fighter ataupun tanker itu HP-nya kan tebal-tebal, sehingga nggak gampang untuk mati walaupun dia maju di depan duluan. Nah, kalau misalnya yang jaga lane EXP ini fighter, kayak contohnya di gameplay ini yaitu Alucard ya, nggak perlu kita pakai spell retribution ataupun beli jungle ya. Karena kalau kalian pakai retri, akan ada efek negatif dari item jungle, yaitu 40% gold ataupun EXP dari minion akan dipotong. Sebisa mungkin tiap landing dimenangin ya, dan usahakan kita ngehit turret lawan di 3 menit awal, karena turret yang ada shieldnya ngasih gold ke hero terdekat kalau dihit oleh hero ataupun minion. Dan selanjutnya adalah jungle lane atau area hutan. Nah, lane ini sangat cocok diisi oleh assassin, walaupun gak menutup kemungkinan bisa juga diisi oleh fighter, karena assassin dan juga fighter sangat cepat dalam hal nge-clear jungle. Nah, kenapa sih assassin? Karena di update ini efek item jungle memang kepotong 40% ya untuk landing. Tapi sebagai gantinya, gold dan juga EXP yang didapat dari jungle naik dari 10% sampai 30%. Apalagi kalau item jungle-nya itu sampai level 3. Makanya hero-hero yang mengisi jungle lane ini wajib banget pakai retri. Tugas jungler penting ya di awal game, karena dia yang akan roaming ke seluruh lane dan juga bantu-bantu lane lain kalau misalnya ada ganking-ganking dari musuh. Maka dari itu ya, yang namanya jungle atau monster jungle harus diambil oleh para jungler, jangan diambil oleh hero lain. Tapi harus ingat juga kalau jungler itu jangan cuma mentingin nge-jungle aja, prioritaskan juga bantu-bantu teman kita yang lagi kesusahan ya. Jangan sampai kalau misalnya ada anggota tim kita yang butuh bantuan, kita nggak segera ke sana, gara-gara kalian cuma fokus untuk ambil jungle. Nah, untuk melakukan farming ya, hero jungle nggak perlu ditemani oleh support ataupun tank, cukup sendiri aja. Karena ini ada hubungannya juga dengan sistem pembagian gold ataupun EXP yang akan dipotong 15% ya, kalau ada hero lain di sekitar kita. Ditambah lagi, efek monster bab biru dan juga bab merah adalah 15% damage reduction untuk tiap hero di sekitarnya. Dengan kata lain,
si monster bab itu bakal makin keras kalau semakin banyak hero yang berada di sekitar area bab tersebut. Sekarang ke mid lane. Nah, untuk mid lane atau area tengah, ini cocok diisi oleh mage. Tugasnya hampir sama kayak di XP lane tadi, yaitu nge-clear wave minion. Dan jangan pernah ambil jungle. Pokoknya kalian fokus aja nge-clear minion. Dan kalau udah bersih, bisa rotasi ke atas dan juga ke bawah buat bantu nge-ganking. Kalau bisa bareng assassin, biar side lane kita itu menang. Atau bisa juga kalau udah ada turtle, kita bisa ambil turtle bareng-bareng. Pokoknya intinya, kalau jadi mid lane itu jangan sampai kalah level. Soalnya gini ya, kalau di mid lane itu kan minion cepet datang ya dibandingkan dengan side lane. Jadi seharusnya kalau di awal-awal game, gold kalian itu nggak bakal ketinggalan ya dari anggota tim lain ataupun dari hero-hero lawan gitu. Dan satu lagi, kalau bisa jangan sampai kita nge-clear minion di lane lain. Apalagi kita nge-clear minion jatahnya marksman. Karena di awal game itu marksman butuh banget yang namanya minion supaya itemnya cepet jadi. Kecuali kalau marksman-nya lagi mati gitu ya, atau lagi kemana-kemana gitu. Itu daripada minionnya membahayakan turret kita, ya terpaksa kita boleh untuk nge-clearnya. Dan ada juga namanya rumor lane. Nah, rumor lane ini biasanya berada di sekitar area sungai ya. Dan lane ini cocok banget diisi oleh support ataupun tank, karena mereka nggak perlu farming ataupun landing. Jadi itulah sebabnya hero-hero rumor ini wajib banget pakai item roam. Jadi untuk pendapatan gold maupun EXP itu dari item roam. Nah, tugas untuk hero-hero rumor, baik itu support ataupun tanker, ya jelas ya, nge-support marksman. Tapi nggak melulu harus terus nempelin MM. Sekali-sekali kalau keadaan aman, kita juga perlu untuk melakukan roaming ke mid. Karena takutnya magenya lagi diincar untuk di-gank. Ya kalau bisa bareng-bareng sama MM juga. Atau bisa juga ke tempat lain yang sekiranya lagi dirusuhin musuh. Nah, cara mainnya gimana? Untuk hero rumor, sebenarnya cuma tinggal rusuh aja ataupun rotasi ke atas ataupun ke bawah ya di fase-fase awal. Yang jelas kalian gak usah takut sama sistem pembagian EXP dan juga gold kalau kalian lagi bareng sama hero lain. Karena kan kalian udah beli item ROM. Jadi EXP dan juga gold itu nggak akan dibagi. Dan sekarang yang terakhir adalah gold lane. Nah, gold lane ini memiliki ciri-ciri yaitu lane tersebut nggak dekat sama turtle. Bisa di atas ataupun di bawah. Nah, kalau kalian masih bingung ya, biasanya di awal game itu ada tulisannya tuh, di mana lane gold, di mana lane EXP. Nah, untuk gold lane cocok banget diisi sama marksman. Karena di lane ini lebih banyak gold ketimbang EXP. Yang artinya MM lebih cepat dapat item. Jadi fungsi MM di meta kali ini memang penting banget ya. Karena sebagai bahan tabungan untuk ke late game. Nggak kayak dulu ya, MM itu ada yang pakai retry. Nah, kalau sekarang itu nggak diwajibkan ya pakai retry. Soalnya kalau kalian itu beli item jungle, efek gold dan juga EXP dari minion yang didapat akan dipotong 40%. Ya jelas ini suatu kerugian. Bayangin kalian udah capek-capek nge-clear minion, tapi dipotong hampir setengahnya, 40%. Nah, apa sih keuntungannya ketika kita menyesuaikan gameplay sesuai dengan lane-nya masing-masing tersebut? Tidak lain adalah supaya farming kita lebih terarah. Nanti kita bakal memiliki hero yang diprioritaskan untuk mendapatkan gold ataupun EXP ya. Jangan sampai salah menempatkan MM dan juga fighter, atau lainnya kebalik gitu. Dengan begitu kita perlu memperhatikan pemilihan hero yang dilakukan oleh tim supaya penempatan lane jadi lebih ideal ya, nggak sia-sia. Misal dalam hal fokus marksman, itu kan perlu banget yang namanya item supaya cepet jadi. Dengan sistem farming serta distribusi gold dan EXP saat ini, kalian akan lebih terarah
dan sepertinya bakal kecil kemungkinan untuk berebut lane. Jadi cukup sekian dulu ya untuk video kali ini penjelasannya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, silahkan kalau misalnya ada pendapat lain mengenai hal ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.